Ada beberapa motivasi untuk membangun atau membangkitkan listrik dari tenaga bayu atau angin. Jadi yang pertama tentu saja untuk masalah green energy, karena bagaimanapun ketika kita menggunakan wind energy, kita tidak perlu membakar bahan bakar dari fosil ya. Jadi tidak ada emisi-emisi yang dilepaskan ke udara, sehingga akan menolong kualitas udara. Dan secara regional juga angin, untuk negara yang memang ada angin, ketika dia membangkitkan listrik dari angin, dia memanfaatkan, memaksimalkan energi domestik. Jadi ini baik untuk national security dan energy independence, jadi nggak tergantung dari negara lain misalkan. Dan juga sekali dia dibangun, memang investasinya besar di awal, tapi sekali dia dibangun, dia terbebas dari pergerakan naik turun harga bahan bakar. Jadi ibaratnya ini kayak kita hedge ya, kita bikin satu di awal, kemudian bahan bakar disebar ke belakang. Nah ini dari apa namanya, dari sisi kelebihan itu memang apa namanya lebih ke arah environment ya, policy. Nah, cuman yang paling penting tentu saja kita mesti mempunyai apa namanya angin yang cukup. Nah, ini adalah peta kecepatan angin, jadi yang lebih merah itu lebih besar anginnya, dan ini memang terbukti bahwa di China, di utara misalkan, itu banyak diekstrak sekarang wind turbine, juga banyak di pantai utara Eropa yang memang anginnya kuat, juga di dekat pantai barat Amerika dan di Kanada, Australia juga. Indonesia sebetulnya secara umum memang tidak banyak angin, tapi ada daerah-daerah tertentu seperti di Nusa Tenggara atau di beberapa daerah di Maluku, Papua, di timur ya, di Sulawesi itu yang kecepatan anginnya tetap cukup baik untuk diekstrak. Nah, salah satunya yang sekarang populer, bahkan Indonesia itu memiliki pembangkit angin 75 megawatt di Sidrap di Sulawesi, yang berarti ada daerah-daerah di Indonesia yang memang anginnya cukup untuk diekstrak dalam bentuk listrik. Dan ini saya pribadi melihat sebagai sesuatu yang baik karena kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di tempat yang memang punya angin yang kuat, dan dari sisi lain juga kita bisa ikut belajar tentang teknologi angin, terutama bagi yang muda-muda, karena meskipun bagaimanapun sebetulnya sistem pembangkitan listrik dari renewable ini tidak terlalu beda jauh ya ininya. Bisa air, bisa geothermal, bisa bayu, tapi konsepnya itu tidak terlalu beda jauh, memang detailnya berbeda, tapi sekali kita punya pengalaman di yang satu, itu bisa lebih mudah untuk ke yang lain. Tapi tentu saja juga ada sisi kekurangannya ya, angin. Yang pertama misalkan, apa namanya, estetika, karena di tempat-tempat tertentu mungkin juga kita ada struktur yang tingginya sampai ratusan meter, itu bisa ada beberapa pihak yang tidak menyukai. Kemudian juga apa namanya, struktur bagaimanapun bisa kolaps, terutama ketika ada cuaca buruk misalkan, dan bagaimana juga pengaruhnya terhadap biota, misalkan terhadap burung-burung yang bermigrasi. Dan tadi ya, fluktuasinya juga itu menjadi drawback, kelemahan. Dan juga bagaimana tentang misalkan ketika dia dekat dengan pemukiman, bagaimana impact-nya terhadap harga properti, bagaimana kebisingannya, visual impact, penggunaan lahan, dan hewan. Tapi sekali lagi, ini sesuatu yang memang harus dihitung, dipertimbangkan, tapi bukan harga mati gitu ya. Karena bagaimanapun kebisingan sebetulnya bukan hal yang unik untuk wind turbine. Banyak
peralatan listrik sehari-hari juga sudah cukup bising, seperti AC misalkan, atau kulkas. Dan tentu saja wind turbine pun kebisingannya akan berkurang seiring jarak. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak bisa antisipasi, tapi juga memang ada, tapi yang terpenting adalah bisa distudi dengan baik sehingga hasilnya selalu optimal untuk sebagian besar yang mendapat manfaat ya. Juga untuk terhadap hewan misalkan ketika burung berimigrasi sebetulnya dari data ternyata betul ada burung yang menabrak wind turbine, tapi sebetulnya korban terhadap burung ini juga tidak hanya wind turbine tapi banyak struktur-struktur yang lain. Misalnya bangunan tinggi atau bahkan binatang peliharaan seperti kucing. Tapi ya atau kendaraan. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang kita mesti ketahui sehingga kita bisa mendesain lebih baik. Karena pada intinya lebih baik mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kita bisa mengakomodasi dalam desain kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Terima kasih.